Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayah dan karunia. Kita bisa bertemu kembali pada acara pengajian rutin keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia sampai akhir zaman. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama untuk memulai acara siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita mendengarkan nasihat anak mengenai merubah musibah menjadi anugerah. Kepada anak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku dan cucu-cucuku semua yang tersayang, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara keluarga. Mudah-mudahan membawa manfaat buat kita semua. Anak-anakku semua, tidak lupa juga kita sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia sampai akhir zaman. Kita panjatkan puji syukur siang hari ini karena kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anakku semua, akhir-akhir ini terjadi musibah berturut-turut ya, yang sangat besar. Musibahnya terjadi di Turki karena gempa yang besar. Kita tahu banyak korban di sana. Di sini juga di Banyuwangi 2 hari berturut-turut di beberapa tempat dilanda banjir ya. Kemarin sampai ada juga rumah yang ambrol. Cuman ayah belum sempat lihat nih, di daerah Kerantigan sana, di jalan menuju kiri, di tepi sungai dekat jembatan ada rumah yang ambrol karena sungainya banjir mengikis bawah tanah rumah itu sehingga ambrol. Kita mencoba untuk belajar dari kejadian-kejadian seperti itu, dan ada buku petunjuk bagus mengenai cara jitu merubah masalah menjadi anugerah, yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap ketika terjadi musibah, sehingga musibah itu tidak membuat kita sedih terus-menerus, tapi menerimanya dengan ikhlas. Anak-anakku semua dan cucu-cucuku yang tersayang ya,
Petunjuk itu menyatakan bahwa ketika musibah itu datang, maka yang pertama kita lakukan adalah mengucapkan istirja, yaitu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Jadi ketika kita tertimpa kesusahan, musibah, bencana, maka ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan memahami makna daripada ucapan itu, di mana kita menyadari bahwa kita ini adalah milik Allah. Jadi dengan kerelaan hati kita pun menerima apa yang terjadi pada diri kita, sehingga kata-kata itu membuat kita menjadi tenang dalam menghadapi musibah. Ada sebuah contoh yang bagus dari sahabat Rasulullah ketika tertimpa musibah atau menerima musibah ini, yaitu kisah yang terkenal tentang Ummu Sulaim yang kematian anaknya. Jadi ceritanya itu suatu saat anaknya Ummu Sulaim ini jatuh sakit. Suaminya namanya Abu Tholhah. Ya. Sementara suaminya Abu Tholhah ini harus pergi dalam suatu urusan. Ya mungkin berjihad, fisabilillah, atau urusan lainnya. Dia bimbang karena anaknya lagi sakit. Nah, gimana ini? Sementara dia harus pergi memenuhi panggilan tugas. Oleh Ummu Sulaim dikatakan, kalau begitu pergilah kamu. Biar anak kita yang sakit ini saya yang ngurus. Kamu pergi aja, nanti saya yang ngurus anak kita. Akhirnya Abu Tholhah pergi menunaikan tugasnya. Kemudian ketika suaminya Abu Tholhah itu sudah pergi, beberapa waktu kemudian ternyata anak yang sakit itu tadi meninggal dunia. Kemudian diuruslah oleh Ummu Sulaim ini anaknya, dimakamkan. Dan dia berpesan kepada orang sekitar untuk tidak menyampaikan kepada suaminya nanti kalau suaminya kembali, biar saya sendiri yang menyampaikan. Selang beberapa hari suaminya datang. Tentu saja yang ditanyakan adalah anaknya. Ummu Sulaim ini dengan tenang menjawab, anak kita sudah tenang. Kamu istirahat dulu aja. Nah, kemudian Ummu Sulaim ini memberikan pelayanan kepada suaminya agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Kemudian besok paginya ketika suaminya mau pergi lagi, dia bertanya tentang anaknya. Kemudian Ummu Sulaim ini bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, saya mau nanya nih. Seandainya kalau ada orang yang diberi pinjaman
kemudian pinjaman itu diminta kembali oleh orang yang meminjamkan, tapi orang yang minjem itu tidak mau kembalikan. Kira-kira gimana menurut kamu? Ya itu tidak benar. Harusnya tidak begitu, karena dia kan dipinjami. Kalau waktunya diminta ya diserahkan saja. Kemudian Ummu Sulaimin mengatakan, begitulah nasib anak kita. Jadi anak kita sedang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan cara begitu Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya. Sehingga walaupun sedih tapi Abu Talhah bisa menerima. Itu manfaat atau pengaruh dari ketika kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika kita tertimpa musibah atau ketika kita menerima bencana. Jadi kita menyadari bahwa sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan hanya kepadanya nanti kita akan kembali. Itu juga harus kita mengerti dan kita sadari. Itu tadi anak-anakku semua. Jadi ketika kita menerima musibah atau ketika terjadi bencana, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan kesadaran penuh bahwa sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Termasuk itu tadi contohnya seorang ayah, seorang ibu yang kehilangan anaknya, menyadari bahwa semua yang ada itu adalah titipan Allah. Tidak menutup kemungkinan kita semua akan mengalami hal seperti itu. Ya, di antara orang-orang yang kita cintai, di antara barang-barang benda-benda yang kita miliki, suatu saat nanti akan diminta oleh Allah, maka kita harus ikhlas menerima. Kita membuat kita bersedih terlalu dalam sehingga membuat kita sakit. Kemudian anak-anakku semua dan cucu-cucuku yang tersayang, yang kedua adalah berpikir sejenak dan tidak terburu-buru. Ketika kita menerima musibah atau terjadi bencana, maka kita harus tetap menggunakan pikiran sehat, ya, tidak terburu-buru, ya, berpikir dengan jernih supaya bisa mendapatkan solusi yang terbaik, solusi yang tepat. Karena terburu-buru itu seperti yang kita sampaikan kemarin adalah bagian daripada setan. Yang terburu-buru itu juga nanti bisa membuat kita rugi sendiri. Karena keputusan yang terburu-buru itu biasanya tanpa dipikir panjang. Yang akibatnya juga kurang baik buat kita semua. Kemudian yang ketiga yang diajarkan kepada kita yaitu sabar. Sabar ini memang merupakan salah satu tingkatan agama yang tinggi dan sulit ya kita melaksanakan, tapi walaupun sulit kita berusaha untuk bisa sabar. Ya. Dari yang kecil-kecil kita belajar sabar. Ya. Sebagai seorang mukmin kita harus sabar dalam menerima musibah yang kita alami. Yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakan.
Karena sabar itu nanti akan memberikan pahala yang besar buat kita semua kalau kita bisa melaksanakannya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi orang-orang yang bisa bersabar itulah orang yang akan mendapat pahala yang besar. Untuk itu kita belajar sabar dari hal yang kecil. Ya, mudah-mudahan nanti pada saatnya sesuatu yang besar terjadi pada kita sudah siap menerimanya. Termasuk Mbak Nadira, Mbak Sofia juga harus belajar juga sabar, ya, sabar. Kadang-kadang kita itu dapat nilai baik, kadang-kadang dapat nilai tidak baik, kurang baik, itu ya harus sabar ya. Itu mungkin dibuat oleh Allah supaya kita belajar sabar. Sabar menerima kenyataan yang ada. Karena kita inginnya dapat nilai yang baik-baik. Tapi suatu saat juga karena ilmu itu dari Allah, ya bisa saja kita ketika mengerjakan lupa gitu ya. Atau kita kurang persiapan ya, atau kita sedang tidak enak badan. Sehingga ketika kita mengerjakan terganggu, akhirnya nilainya berkurang. Ya kita tidak usah marah-marah ya, kita tidak usah kecewa. Tapi kita bermuhasabah diri ya, mengoreksi diri kenapa kok bisa jadi begitu. Mungkin kita belajarnya nggak fokus, mungkin kita makannya kurang cukup ya, sehingga badan kita jadi lemah. Nah itu semua termasuk juga proses ya, proses buat kita supaya sabar menerima kenyataan yang ada. Tidak boleh kita terus marah-marah ya, tidak boleh. Jadi semua orang itu harus belajar untuk menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang sabar. Allah juga mengingatkan kepada kita, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Nah itu tadi ya. Jadi apapun yang terjadi itu tentu atas izin Allah. Walaupun sesuatu yang terjadi itu membuat kita sakit. Ya. Itu semua terjadi atas izin Allah. Oleh karena itu sudah menjadi ketentuan Allah, maka kita sebagai hambanya harus menerimanya dengan rela. Ya. Kalau kita rela, Allah juga rela. Ya. Kalau kita marah-marah, tidak bisa merubah keadaan, malah menjadi tidak baik. Jadi sabar itu memang tingkatannya tinggi, pahalanya besar sekali, tapi ya memang sulit ya. Suatu saat, tempo hari saya juga pernah sampaikan, ada seorang ibu yang kehilangan anaknya, kemudian dia meratap, tiba-tiba datang Rasulullah menasihati.
si ibu ini tidak menerima, malah marah-marah juga kepada Rasulullah. Karena dianggapnya bahwa Rasulullah tidak merasakan apa yang dia alami. Kemudian ketika Rasulullah sudah pergi, ibu ini diingatkan bahwa yang datang tadi adalah Rasulullah. Baru ibu tadi sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah, kemudian datang kepada Rasulullah untuk meminta maaf. Tapi oleh Rasulullah diingatkan bahwa sabar itu adalah ketika awal mula kita tertimpa musibah. Bagaimana sikap yang kita tunjukkan. Kalau ketika awal menerima musibah itu kita rela, ikhlas, maka itulah sabar yang sebenarnya. Bukan setelah menunggu beberapa lama, beberapa hari, baru sabar ketika diingatkan. Nah, itu berarti juga belum sabar. Nah, itu anak-anak semua dan cucu-cucuku semua, hal-hal seperti itu harus kita ingatkan terus-menerus. Karena bagaimanapun musibah, bencana itu akan terjadi setiap saat kepada kita, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita. Kemudian yang berikutnya dikatakan berbaik sangka kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita menerima musibah, jangan terus sumpah serapah, tapi berbaik sangkalah kepada Allah. Siapa tahu musibah itu membawa manfaat buat kita. Ada hikmah di baliknya supaya kita belajar dari kejadian itu. Ya. Karena mungkin saja sebuah kejadian itu kita tidak sukai, tetapi akibatnya baik buat kita. Tapi kadang-kadang juga apa yang kita senangi atau apa yang kita ingini malah tidak baik buat kita. Allah juga mengingatkan hal itu di dalam Al-Quranul Karim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal dia tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Cerita-cerita seperti ini, contohnya banyak sekali ya. Ada orang yang naik pesawat terburu-buru karena satu keperluan, kemudian ternyata dia terlambat. Karena mungkin mobil yang ditumpanginya banyak meletus apa-apa sehingga dia terlambat. Nah, kejadian-kejadian seperti itu yang di luar kemampuan kita tidak usah kita kita umpat serapah, kita marah-marah. Bisa jadi apa yang kita tidak senang itu baik buat kita. Contohnya banyak, kalau terjadi seperti itu kadang-kadang ternyata kendaraan atau pesawat yang kita tumpangi itu ternyata mendapat musibah. Sehingga dengan adanya keterlambatan itu kita tidak ikut dalam musibah itu. Hal-hal yang seperti ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa apapun yang terjadi
pada kita, itu harus kita terima dengan rela, ya. Karena kita yakin bahwa semua yang terjadi itu atas izin Allah. Kemudian anak-anakku semua dan cucu-cucuku semua, langkah atau sikap kita yang lain adalah merahasiakannya dan tidak membicarakannya. Jadi kalau kita menemui musibah, ya, itu jangan diumbar kemana-mana. Biasanya kita itu kalau dapat untung diam, tapi kalau kita rugi, orang semua sak kampung kita beritahu. Ya, itu tidak baik, ya. Kalau kita tertimpa musibah, mengeluh kemana-mana. Sedangkan kalau kita menerima nikmat, kita diam-diam saja. Nabi menyatakan termasuk kebaikan adalah menyembunyikan musibah, penyakit, dan sedekah. Maksudnya, kalau kita sedih, tidak usah diumbar kemana-mana. Kalau kita terkena penyakit juga tidak usah diumbar kemana-mana. Termasuk kalau kita mampu bersedekah, tidak usah semua orang diberitahu. Sebaiknya disembunyikan supaya kita mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ketika terjadi musibah itu kita banyak istighfar, ya. Siapa tahu Allah mengingatkan kita dengan musibah itu. Dan dengan beristighfar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga dosa-dosa kita bisa berkurang atau hapus sama sekali. Kemudian tidak kalah pentingnya untuk menghadapi bencana musibah yang terjadi itu, kita selalu berdoa kepada Allah agar kita dihindarkan dari musibah atau bencana yang kita tidak sanggup memikul musibah itu. Yaitu ada baiknya kita itu memahami dan merenungi ayat di dalam Al-Quran Karim di surat Al-Baqarah yang terakhir. Nah, itu yang suka ayah baca itu kalau sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu ayat yang bagus sekali untuk kita renungi, kita pahami. Yaitu Allah nyatakan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Nah ini mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Nah ini perlu kita berdoa kepada Allah agar kita diampuni Allah ketika kita lupa melakukan dosa atau kita lalai. Kita itu kan kadang sering tidak merasa. Contohnya saja
orang laki itu kan wajib ditekankan sholat berjamaah di masjid. Tapi kan kadang-kadang kita lupa dan lalai, sholat cukup di rumah, tidak memperhatikan, tidak berusaha untuk sholat di masjid. Nah, itu kan kenyataannya begitu. Itu adalah hal-hal yang bisa dikatakan bahwa kita itu melakukan perbuatan karena lupa atau lalai. Padahal kita ngerti dan tahu gitu ya. Kemudian ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ini juga penting untuk kita pahami dan kita mohon kepada Allah agar kita tidak dibebani dengan sesuatu, apalagi musibah yang kita tidak mampu memikulnya. Nah, kalau sampai kita tidak mampu memikulnya, naudzubillah, mungkin kita bisa kufur atau kita bisa murtad, apa itu jangan sampai. Karena itu jangan malas-malas atau sering-seringlah kita berdoa mohon kepada Allah untuk tidak dibebankan kepada kita beban yang kita tidak sanggup memikulnya. Sebagaimana beban orang-orang yang terdahulu ketika mereka mempertahankan agamanya, sangat besar siksaannya yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau oleh penguasa pada saat itu. Yang mungkin kalau kita sendiri yang menerima atau tertimpa oleh keadaan seperti itu, kita tidak mampu untuk memikulnya. Untuk itu rajin-rajinlah berdoa kepada Allah, mohon untuk tidak dibebankan beban yang kita tidak sanggup memikulnya. Itu tadi, coba dibaca lagi, dihafalkan, dan sering dibaca itu. Ayat terakhir dari suratul Baqarah yang ayah bacakan tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Mudah-mudahan ayah membaca ayat itu, doa itu sering ayah baca karena harapannya mudah-mudahan kalau toh Allah menguji kita, kita diberi ujian yang kita sanggup memikulnya. Jangan sampai kita tidak sanggup memikulnya. Ya, satu-satunya jalan adalah bermohon kepada Allah sebelum itu terjadi. Ya, kita disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semua dan cucu-cucuku semua yang tersayang, itulah yang bisa ayah dan Anang sampaikan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari segenap atau segala bencana yang terjadi, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita supaya tetap pada jalannya, pada agamanya. Kita juga rajin berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, atau ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu.
doa demi doa harus rajin kita panjatkan ya. Jangan sampai kita lalai. Setiap habis sholat atau ketika kita senggang, maka jangan segan-segan, jangan malas-malas. Kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah bimbingan dan petunjuknya. Lebihnya, mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Anang nasihatnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Mari kita tutup acara siang ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari Nadira dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.